Selamat datang di podcast Manusia Bahasa. Karena komunikasi adalah pertarungan dan bahasa adalah senjata utama. Oke, jadi di episode 1 ini saya pengen kenalan aja sama teman-teman. Kenalin, nama saya Hutam. Saya di sini akan melabeli diri saya sebagai wibu paling Jepang. Yoi, kenapa? Karena dari kecil saya sudah suka hal-hal berbau Jepang ya. Dan setelah lulus SMK saya dapat kesempatan magang 3 tahun di Jepang. Kemudian pulang dari sana saya kuliah jurusan sastra Jepang. Dan sekarang saya bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia sebagai penerjemah bahasa Jepang. Bahkan di waktu luang saya ngadmin akun media sosial yang membahas tentang sastra Jepang. Nama akunnya Mahasiswa Sastra Jepang ya. Jadi kurang Jepang apa hidup saya ini? Saya ikut komunitas stand up comedy, dan di stand up pun saya membawa diri saya itu personanya sebagai orang yang Jepang banget gitu. Bahkan di awal-awal stand up tuh, setiap stand up itu saya openingnya kayak gini. Nama saya Hutam, saya 3 tahun di Jepang. Dan materi stand up saya pun yang membahas Jepang gitu. Jadi saya kira tidak ada wibu yang lebih Jepang dari saya gitu. Bahkan mungkin Oda Nobunaga kalau ketemu saya pun dia akan minder dengan kejepangannya dan pindah ke warganegaraan mungkin. Enggak gitu juga. Di podcast ini saya ingin membahas berbagai macam hal dari sudut pandang saya sebagai orang bahasa ya, sebagai lulusan sastra. Karena sepenglihatan saya selama ini banyak sekali orang yang tidak menyadari betapa pentingnya bahasa gitu. Padahal bahasa itu yang membedakan kita dengan makhluk lain. Bahasa itu yang membedakan manusia dengan binatang contohnya. Manusia makan, binatang makan. Manusia tidur, binatang tidur. Manusia berkembang biak, binatang berkembang biak. Tapi kita nggak pernah lihat kan binatang yang bisa berbahasa gitu. Karena kalau kita lihat ada binatang yang bisa menggunakan bahasa, bisa berbicara, itu artinya kiamat sudah tiba. Tanda-tanda kiamat itu yang munculnya binatang yang bisa bicara. Nah jadi makanya ya tadi di slogan podcast ini, karena komunikasi adalah pertarungan dan bahasa adalah senjata utamanya. Karena memang begitu. Bahasa itu senjata utama. Dengan bahasa kita bisa membuat orang melakukan apa yang kita inginkan gitu. Karena itu tujuan komunikasi. Komunikasi itu seperti itu. Komunikasi itu bagaimana kita mempengaruhi orang agar dia melakukan hal yang kita inginkan. Kuat-kuatan aja, siapa yang lebih kuat dia yang terpengaruh gitu. Makanya buat teman-teman mungkin yang dikatain sama orang lain, ih kamu mah suka menghasut orang, kamu mah suka mempengaruhi orang, itu bukan hinaan, itu sebenarnya pujian. Itu berarti kemampuan berbahasa kita bagus sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan karena bahasa itu senjata, dan senjata itu kan alat ya, dan alat itu pasti netral gitu. Nah, menurut saya bahasa itu netral, nggak ada bahasa yang baik, nggak ada bahasa yang buruk. Yang ada penggunanya lah yang menentukan suatu bahasa itu menjadi baik atau buruk. Karena bahasa yang kasar sekalipun ketika digunakan untuk memuji atau mengapresiasi suatu karya, yaitu jadi bahasa yang baik gitu. Contohnya kata anjing. Kata anjing mungkin dipakai untuk memaki ya seringnya ya. Tapi ketika kata anjing ini dipakai untuk memuji sebuah karya, misalnya ada lukisan bagus nih, terus ada orang bilang, ih anjing bagus banget lukisannya. Nah itu sesuatu yang baik gitu, walaupun bahasanya kasar, tapi digunakan untuk mengapresiasi, ya itu sesuatu yang baik. Dan sebaliknya bahasa yang halus pun ketika digunakan untuk mengintimidasi, yaitu menjadi sesuatu yang buruk. Misal orang yang tidak kalian suka gitu, suatu hari telat datang ke tempat kerja, terus kalian bilang gitu kan, ih si ganteng baru datang tepat waktu sekali kamu. Itu kan halus ya, bagus pujian, tapi tujuannya mengintimidasi. Nah itu bahasa yang halus dan bagus pun menjadi buruk ketika digunakan untuk sesuatu yang buruk. Jadi bahasa itu alat itu netral, baik buruknya tergantung penggunanya. Ada satu cerita favorit ya terkait bahasa ini. Jadi dulu zaman saya kuliah, saya itu termasuk orang yang suka ngomong kasar gitu. Dari mulut saya tuh sering keluar kata-kata kasar itu kan. Suatu hari ada yang gak terima dan mengingatkan saya gitu, kamu tolong dong kurangi ngomong kasar seperti itu.
Gunakanlah bahasa yang sopan demi kesuksesan kamu di masa depan. Terus saya nanya, apa hubungannya bahasa yang sopan dengan kesuksesan? Artis Hollywood ngomong kasar, ngomong fuck apa segala macem, sukses-sukses aja gitu kan. Terus dia jawab, lah artis Hollywood kan mereka acting ngomong kasar. Terus saya balikin, ya emangnya kamu sopan santun bukan acting? Itu ya, jadi apa ya, apa hubungannya kesopanan dengan kesuksesan? Ya saya pun bukan orang bodoh yang ngomong kasar setiap waktu ya. Saya pun tahu kapan saya ngomong kasar, kapan saya bersopan santun. Kalau saya ngomong dengan orang yang dihormati, ya saya pun pasti sopan santun gitu. Gak mungkin saya spam bahasa toksik setiap saat. Jadi menurut saya tidak valid ya bahasa yang sopan menentukan kesuksesan kita. Skill kita untuk mengatur kita berbahasa itu yang menentukan kesuksesan kita. Gak usah tinggi-tinggi bahasanya, kesuksesan, kelancaran hidup kita lah. Kalau kita bisa mengatur kapan kita ngomong sopan, kapan kita berbahasa yang santai, yaitu yang akan menentukan kelancaran hidup kita. Oke, mungkin segitu aja ya, gak usah panjang-panjang. Jadi kesimpulannya, bahasa adalah senjata gitu. Dan semakin kita mengenali senjata kita, semakin berguna juga senjata itu buat kita. Oke teman-teman, segitu saja. Tetap di podcast Manusia Bahasa, karena komunikasi adalah pertarungan dan bahasa adalah senjata utama. Bye bye.